Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Astuti, NIM B2206427, kelas 1D Sinjai. Saya seorang mahasiswi kebidanan di Universitas Megabona Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video tentang teknik relaksasi pijat oksitosin yang merupakan tugas mata kuliah praktek profesional bidan yang diampu oleh dosen Ibu Arini Purnamasari, SST MKes. Tonton terus videonya ya. Definisi: pijat oksitosin merupakan salah satu solusi untuk mengatasi ketidaklancaran produksi ASI. Pijat oksitosin adalah pemijatan pada sepanjang tulang belakang atau vertebra sampai tulang koste ke-5 ke-6 dan merupakan usaha untuk merangsang hormon prolaktin dan oksitosin setelah melahirkan. Fungsi pijat oksitosin. Adapun fungsi dari pijat oksitosin yaitu untuk meningkatkan hormon oksitosin yang dapat menenangkan ibu sehingga ASI otomatis keluar. Tujuan: pijat oksitosin bertujuan untuk merangsang refleks oksitosin atau refleks let down atau yang biasa disebut refleks pengeluaran ASI. Mengapa pijat oksitosin dapat memperlancar ASI? Karena pijat ini menekankan pada bagian tulang belakang yang mampu merangsang produksi hormon oksitosin di dalam tubuh. Hormon oksitosin sendiri adalah hormon bahagia yang menjadi penentu produksi ASI selain hormon prolaktin. Manfaat pijat oksitosin. Berikut ini ada beberapa manfaat dari pijat oksitosin. Yang pertama, memberikan kenyamanan dan perasaan rileks pada ibu. Yang kedua, mengurangi bengkak atau engorgement pada payudara yang disebabkan oleh sumbatan ASI. Yang ketiga, merangsang pelepasan hormon oksitosin. Yang keempat, memperlancar produksi dan pengeluaran ASI. Yang kelima, mempertahankan produksi ASI ketika ibu dan bayi sakit. Kapan pijat oksitosin ini dilakukan? Pijat oksitosin dilakukan sebelum menyusui atau memompa ASI. Dapat juga dilakukan pada saat pikiran ibu sedang stres atau mumet dan pada saat badan pegal-pegal. Pijat oksitosin efektif dilakukan 2 kali sehari pada hari pertama dan kedua postpartum yang dilakukan dengan durasi 3-5 menit per sesi. Cara melakukan pijat oksitosin. Berikut cara melakukan pijat oksitosin. Yang pertama yaitu persiapan alat. Alat-alat yang diperlukan dalam melakukan pijat oksitosin yaitu 1. Kursi atau meja tempat tidur. Yang kedua, bantal. Yang ketiga, minyak pijat. Yang keempat, handuk kecil. Yang kelima, waskom yang berisi air hangat. Selanjutnya, langkah-langkah dalam melakukan pijat oksitosin. Yang pertama, cuci tangan. Sebelum melakukan pijat oksitosin, sebaiknya mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Yang kedua, buka pakaian bagian atas ibu. Atur posisi ibu bisa dengan posisi telungkup di meja atau bisa telungkup di sandaran kursi. Langkah yang ketiga, pemijatan dimulai dari titik pijat bagian leher dan tulang belakang. Selanjutnya, langkah yang keempat. Pijat dengan ibu jari yang digerakkan secara melingkar hingga turun ke pangkal tulang belakang. Lakukan cara ini selama 1 menit. Yang kelima, usap bagian tubuh yang telah dipijat dengan gerakan keluar secara perlahan seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya, langkah yang keenam. Pijat punggung dengan ibu jari dengan gerakan memutar sepanjang poros tulang belakang dari atas hingga ke bawah. Setelah itu, ulangi. Langkah yang ketujuh.
Gunakan kepalan tangan untuk memijat seluruh punggung. Selanjutnya, langkah yang ke-8. Setelah rileks, usap seluruh bagian punggung dengan sentuhan yang nyaman. Itu tadi langkah-langkah dari pemijatan oksitosin. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fisiologi. Fisiologi, mengapa pijat oksitosin dapat melancarkan produksi ASI yang keluar? Karena pemijatan ini dilakukan pada sepanjang tulang belakang atau vertebra sampai tulang kosta ke-5 ke-6. Pemijatan atau rangsangan yang dilakukan pada tulang belakang, neurotransmitter merangsang medula oblongata dan mengirim pesan ke hipotalamus di hipofise posterior untuk mengeluarkan oksitosin yang menyebabkan payudara mengeluarkan ASI. Pijat oksitosin akan berdampak lebih besar jika dilakukan dengan suami. Ibu menyusui akan merasa didampingi, dicintai, diperhatikan selama proses menyusui. Jika pijat oksitosin berjalan dengan lancar, payudara akan menghasilkan ASI yang banyak. Bayi akan merasa kenyang, ibu pun merasa tenang. Demikianlah video singkat dari saya tentang pijat oksitosin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.